warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Titi Puji Rahayu, Magister Farmasi, dosen tetap Prodi Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Universitas Muhammadiyah Gombong. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah aromaterapi. Mata kuliah aromaterapi dengan kode mata kuliah adalah SF504, bobot SKS-nya adalah 2 SKS dengan 1 teori dan 1 praktikum. Jumlah jam mata kuliah adalah 4 jam per minggu, kemudian status mata kuliah adalah mata kuliah inti, semesternya adalah semester 6, kemudian untuk pertemuan ada 16 teori dan 7 praktikum. Deskripsi mata kuliah aromaterapi adalah berisi tentang memberi pengetahuan tentang cara membuat sediaan farmasi dari bahan alam dan ekstraksi senyawa untuk tujuan kosmetika. Kemudian cara pembuatan sediaan aromaterapi yaitu lilin aromaterapi, dupa aromaterapi, sabun padat, hair tonic, kosmetik dekoratif lipstick dengan pewarna alami, kemudian perona pipi dengan warna alami, kemudian krim perawatan kulit, parfum dan minyak asiri, serta analisanya. Adapun pencapaian pembelajaran untuk lulusan atau CPL dari mata kuliah aromaterapi yaitu CPL 3, kemudian CPL 5, CPL 6, dan CPL 11 yang tertuang dalam RPS yang sudah divalidasi oleh koordinator bidang ilmu, kemudian oleh ketua program studi dan gugus pengendali mutu prodi. Kemudian untuk CPL 3 yaitu mahasiswa adalah menguasai teori, metode, aplikasi, ilmu dan teknologi, konsep dan aplikasi biomedik, konsep farmakoterapi, pharmaceutical care, farmasi praktis, serta prinsip farmasi calculation, epidemiologi, pengobatan berbasis bukti dan farmakoekonomi yang dilandasi nilai-nilai Islam sehingga mendukung kemampuan mengintegrasi pengobatan herbal dan klinik. Kemudian CPL 5 yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, serta inovatif dalam memecahkan masalah, menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, kemudian menyusun laporan kerja pada bidang keilmuannya. Kemudian untuk CPL 6 yaitu mahasiswa mampu mengenali, mengidentifikasi dan menyelesaikan problem dalam riset bidang farmasi, herbal dan klinik untuk berkontribusi pada perbaikan ilmu farmasi. Kemudian untuk CPL 11 yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan terkait dengan obat berdasarkan analisis informasi dan data, kemudian menggunakan pendekatan berbasis bukti dalam perancangan, pembuatan atau penyiapan, pendistribusian dan pengelolaan dan atau pelayanan sediaan farmasi untuk mengoptimalkan keberhasilan terapi. Kemudian untuk kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah aromaterapi, yang pertama adalah mahasiswa memahami prinsip pengobatan dengan aromaterapi, yang kedua menjelaskan contoh aplikasi dengan aromaterapi sebagai sarana dalam pengobatan komplementer, yang ketiga mahasiswa memahami dasar mekanisme khasiat dari minyak asiri, kemudian yang keempat mahasiswa dapat menjelaskan sediaan-sediaan dalam aromaterapi dan aromaterapi di Indonesia. Kemudian untuk pokok bahasan dari mata kuliah aromaterapi, yang pertama adalah ekstraksi dan kontrol kualitas dari minyak asiri sebagai bahan baku kosmetika dan aromaterapi dengan metode enfleurasi. Kemudian yang kedua, formulasi dan uji fisik sediaan kosmetik sabun padat dengan minyak aromaterapi. Yang ketiga adalah formulasi dan uji fisik lotion dengan minyak aromaterapi. Yang keempat adalah pembuatan dan kontrol kualitas ekstrak serta bahan baku kosmetik. Yang ketujuh adalah formulasi dan uji fisik sediaan kosmetik dekoratif lipstick dengan bahan pewarna yang berasal dari alam. Yang keenam adalah formulasi dan uji fisik sediaan kosmetik blush on dengan bahan pewarna dari alam. Yang ketujuh adalah formulasi dan uji fisik sediaan lilin dan dupa aromaterapi. Yang kedelapan adalah formulasi dan uji fisik sediaan krim perawatan kulit dari bahan alami. Yang kesembilan adalah formulasi dan uji sediaan parfum halal. Yang kesepuluh adalah formulasi dan uji sediaan hair tonic.
Kemudian untuk teknik mengajar dari mata kuliah aromaterapi, yang pertama adalah deliver, kemudian ada blended learning, ada RPS di mana di dalam e-learning dapat diakses oleh mahasiswa. Kemudian ada deskripsi tugas, ada materi, pembuatan video pembelajaran, kemudian ada kuis yang disampaikan oleh dosen kepada mahasiswa, kemudian ada presentasi di mana ada interaksi aktif tatap muka yang memperkuat pemahaman dalam pembuatan serta evaluasi sediaan, serta adanya unggah tugas oleh mahasiswa di dalam edu. Yang kedua ada interaction, yaitu komunikasi dua arah antara dosen dengan mahasiswa yang dilakukan secara daring dan luring. Kemudian yang ketiga untuk asesmen bobot nilai itu, yang pertama ada aktivitas mahasiswa 20%, evaluasi sumatif adalah 60% dan evaluasi efektifnya adalah 20%. Cara penyampaian materi pada pembekalan praktikum, yang pertama bahwa mahasiswa adalah mendapatkan modul praktikum, kemudian ada klasikal laboratorium. Kemudian untuk metode pembelajarannya, yang pertama ada kuliah atau ceramah, di mana ada PPT yang disampaikan oleh dosen, kemudian ada soal dan kuis, kemudian yang kedua adalah problem based learning, di mana dibuat dalam kelompok yang kecil, kemudian ada studi kasus dan small discussion. Kemudian untuk referensi yang saya ambil dari mata kuliah aromaterapi ini digunakan terdiri dari berbagai sumber yang relevan dan kredibel. Tentunya diantaranya ada buku-buku dari para ahli yang membahas secara khusus tentang aromaterapi dan minyak asiri. Kemudian saya juga mengacu pada peraturan resmi yang mengatur tentang aspek keamanan obat herbal dan kosmetika. Kemudian tidak hanya itu, saya turut menggunakan artikel-artikel penelitian yang sudah saya lakukan dari jurnal bereputasi yang memiliki kebaruan atau novelty yang tinggi, sehingga mahasiswa dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi di bidang ini. Kemudian sebagai bentuk penguatan materi, saya telah mengintegrasikan hasil penelitian saya baik dalam sesi praktikum untuk aromaterapi, kemudian sehingga mahasiswa dapat melihat secara langsung riset dalam perkembangan sediaan aromaterapi. Baik, berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah saya aromaterapi dengan materi pada pertemuan ke-7, yaitu memahami jenis-jenis kegunaan merancang sediaan aromaterapi. Mari kita lihat videonya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah, Robi sidni ilma warsukni fahma amin. Robi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Oke, izinkan saya Ibu Titi Puji Rahayu. Saya adalah dosen dari mata kuliah kita aromaterapi, di mana pada hari ini yaitu pertemuan ke-7 ya. Saya akan menjelaskan tentang jenis, kegunaan dan merancang sediaan aromaterapi. Oke. Sebelumnya izin saya sampaikan terkait al-Islam kemuhammadiyahan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi apa yang kita pelajari hari ini, Allah akan mengangkat derajat kita. Oke. Sebelumnya akan saya sampaikan tentang mengenal aromaterapi, kemudian ada bentuk dan kerjanya, serta manfaat. Aromaterapi yang populer sekarang apa kira-kira? Ada garam aromaterapi ya. Yang lain apa? Iya, lilin aromaterapi yang dipakai untuk relaksasi ya, kalau teman-teman kondisinya stres. Ya, oke. Kemudian ada proses umum dari bahan baku sampai menjadi essential oil. Kemudian ada formulasi. Ini adalah gambar beberapa kekayaan alam Indonesia yang bisa dipakai sebagai bahan dasar untuk sediaan aromaterapi. Ini yang tren ada diffuser, kemudian ada aromatic spray, inhaler, bathing salt, itu garam ya. Kemudian ada body oil,
ada vessel steamer, dan ada hot and cold compress, serta ada clay mask atau masker ya. Oke. Kalau untuk materi praktikum aromaterapi, kami ada 7 sediaan. Jadi ini yang sudah dibuat oleh mahasiswa ya. Yang pertama ada apa ini? Parfum aromaterapi. Kemudian yang kedua saya membuat sediaan sabun aromaterapi dengan minyak atsiri sereh. Kemudian ada hair tonic. Hair tonic fungsinya buat apa? Menumbuhkan rambut. Oke. Kalau yang botak ya posisinya. Kemudian ini yang sangat menarik apa ini? Ini lilin aromaterapi untuk relaksasi juga. Kemudian ada dupa aromaterapi. Ini biasanya orang Arab dipakai pada saat perayaan hari raya ya. Kemudian ada essential oil, dan yang terakhir ada krim pelembab dari aromaterapi. Oke, ini yang sudah dipraktekkan. Kemudian ini untuk aromaterapi diffuser. Kemudian ada sediaan yang disebut dengan jasmine. Itu aroma apa? Melati. Oke, kemudian ini sediaan yang ada di pasaran, ada Flosa. Jadi kalau Flosa itu satu aplikasi bisa sekaligus 3 pemakaian. Bisa sebagai apa? Dioleskan, inhaler, kemudian bahkan sampai sediaan dikerok ya. Jadi satu sediaan ada 3 aplikasi. Kemudian yang ini ada garam, dan ini produk dari Herboris ya. Minyak zaitun aromaterapi juga ya. Ya, bedanya apa minyak zaitun yang diminum? Adakah yang diminum? Ada, berarti di dalam industri memang tidak dibuat dalam bentuk yang wangi ya. Tapi kalau yang untuk message baunya khas ya, itu bedanya di situ. Kemudian ada aromaterapi, ini adalah masker, clay mask. Jadi dipakainya aplikasinya dengan mengoleskan di wajah ya. Kemudian ini ada aromaterapi yang mengambil dari wewangian ya. Oke. Kemudian untuk sediaan yang hot, ini cold compress, ini artinya apa? Sediaan aromaterapi yang cara penggunaannya dengan cara dikompres atau ditempelkan. Kalau zaman lalu namanya koyo ya. Ya. Oke, untuk aromaterapi ini penggunaannya yang pertama bisa untuk pengobatan asma, kemudian insomnia, vertigo. Ada yang suka pusing karena banyak mata kuliah yang memusingkan ya. Ya, kemudian depresi, inflamasi, neuropati, kemudian sampai di cancer ini disampaikan, artritis serta menopause. Tapi kata kunci kalau aromaterapi menggunakan obat alam kan kita tidak boleh mengatakan mengobati, tapi membantu ya, kata kuncinya di situ. Oke, lanjut ke aneka ragaman jenis yang ada di Indonesia. Ini ternyata cukup luar biasa. Ini ada sumber tumbuhan penghasil minyak asiri sebanyak 158 jenis. Kemudian yang diperdagangkan di pasar dunia itu mencapai 70 ya, 70 jenis. Kemudian tidak kurang dari 40 jenis diantaranya dapat diproduksi di Indonesia. Ini luar biasa. Namun perkembangan produksi minyak asiri ini ternyata masih tergantung dari kondisi pasar, baik yang untuk domestik ataupun internasional. Sehingga sampai saat ini masih bersifat fluktuatif. Kemudian upaya pengembangan beberapa komoditas minyak asiri ini di Indonesia memang kurang berhasil dikelola secara maksimal ya. Ini tugas kita ya. Kemudian ini menyebabkan kadang kualitas, kuantitasnya dari produk minyak asiri ini belum terjamin. Kemudian untuk lokasi penyebaran tumbuhan penghasil minyak asiri ini salah satunya ada cengkeh, kemudian pala, kayu manis, vanili, kemudian kapulaga, kenanga, sereh wangi. Ini yang untuk sediaan aromaterapi sabun kita terbuat dari minyak asiri sereh wangi. Kemudian ada nilam, kemukus, akar wangi, kayu putih, terpentin itu pinus ya. Kemudian ada cendana. Ini tersebar salah satunya kalau cendana itu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Oke. Nah, kemudian untuk alur memahami terkait dengan essential oil atau aromaterapi ini asal bahan. Jadi kalau di Indonesia banyak sekali sumbernya, kalau mengatakan asal bahan saya kan memastikan kebenaran ya. Kalau keasliannya berarti untuk memastikannya saya butuh apa istilahnya? Harus dilakukan determinasi. Apakah benar itu cengkeh dan lain-lain. Jadi itu kata kuncinya adalah determinasi.
Kemudian pemilihan bahan itu tentunya memilih bahan yang berkualitas. Misalkan daun salam ya, katakanlah yang saya ambil, itu kalau ada pengotornya boleh apa tidak? Tidak, jadi memang pemilihan bahannya harus yang sesuai atau disebut dengan istilah standarisasi Simplicia, karena saya belum masuk ke minyak atsiri. Kemudian proses untuk mendapatkan essential oil, kalau terkhusus minyak atsiri, metodenya apa? Dengan destilasi uap bisa ya, oke. Kemudian terkait dengan standarisasi dari essential oil, jadi istilahnya kebenaran apakah ada kandungan eugenol misalkan dalam cengkeh, itu harus dilakukan standarisasi. Kalau minyak atsiri berarti kan harus memenuhi misalkan dari bobot jenis ya, dan lain-lainnya, itu syaratnya. Yang terakhir terkait dengan formulasi, jadi kita akan membuat sediaan essential oil misalkan atau lilin aromaterapi. Contoh fungsi ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi saya? Silakan. Oke, silakan Mas, sampaikan namanya siapa? Perkenalkan, saya Aska Delu Zahra, izin bertanya Ibu. Terkait tadi dengan adanya sediaan lilin, dalam proses pembuatan aromaterapi sediaan lilin, diperlukan penambahan minyak atsiri nggih Bu. Kemudian minyak atsiri sendiri dapat rusak oleh adanya perubahan suhu. Lalu kapan waktu yang tepat untuk penambahan minyak atsiri tersebut nggih Bu? Terima kasih. Sangat luar biasa, izin saya ke depan ya. Ini sediaannya lilin aromaterapi. Yang ditanyakan tadi karena dalam satu sediaan ini ada bahan tambahan dan ada bahan aktif ya yang dimaksudkan, misalkan minyak serai atau essential oil. Jadi karena dia mudah rusak oleh adanya pemanasan, jadi yang pertanyaan yang tadi saya jawab bahwa pada saat penambahan essential oil ini harus terakhir. Jadi untuk bahan dasar lilinnya sudah dilelehkan terlebih dahulu ya. Baru suhunya kita turunkan. Jadi suhu yang 80 kita turunkan jadi 40, baru ditambahkan minyak atsiri, misalkan serai. Ini kebetulan yang saya bawa adalah lilin aromaterapi dengan essential oil adalah minyak serai. Jadi kata kuncinya ditambahkan pada saat akhir. Suhunya harus diturunkan, baru kemudian dimasukkan ke dalam alat pencetak. Bisa diterima Mas? Bisa. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, kemudian terkait dengan asal bahan, jadi ada pendalaman tentang farmakognosi Simplicia bahwa teman-teman sebelum masuk ke mata kuliah aromaterapi kan sudah mendapatkan mata kuliah farmakognosi ya. Kemudian pendalaman tentang fitokimia, jadi di dalam materi fitokimia kita akan belajar tentang kandungan bahan dalam tanaman. Jadi sudah farmakognosi, fitokimia, kemudian pendalaman teknologi ekstraksi. Tadi kata kunci untuk minyak aromaterapi diambil dengan cara destilasi. Oke, jadi itu hasil akhirnya berupa untuk mendapatkan essential oil yang berkualitas ya. Ini urutannya proses umum dalam pembuatan essential oil. Jadi ada Simplicia, dilakukan sortasi, dibuang yang kotor, kemudian adanya kerikil, pengotor dan lain-lain. Kemudian dicuci jika perlu. Pencuciannya tidak boleh menggunakan ember ya, tapi pakai air yang mengalir. Oke, kemudian pengeringan ada dua cara. Cara yang apa dan apa? Cara yang alami menggunakan matahari langsung biasanya ditutupi kain. Kenapa? Supaya minyak atsirinya memang tidak rusak ya atau tidak keluar. Kemudian dilakukan penyimpanan kalau sudah kering, artinya penyimpanan di sini harus diberi tanda ya Simplicianya. Kemudian penggilingan, kemudian dilakukan ekstraksi dengan pemilihan terkhusus untuk minyak atsiri tadi dengan destilasi. Oke, ini alat destilasinya apa yang perlu contoh untuk destilasi misalkan dari daun cengkeh ya. Kemudian kalau perkolasi ini masuk ke dalam pembuatan atau mendapatkan tapi tidak dengan pemanasan ya. Kalau perkolasi ini ada yang tahu? Jadi dialiri pelarut terus-menerus sampai berwarna jernih, artinya sudah jenuh. Kemudian tetap dilakukan pemekatan. Kemudian contoh formulasinya ini adalah diffuser. Jadi prinsipnya dia mudah menguap, kemudian bisa kapilerisasi atau menggunakan pemanas. Ada sering mendengar diffuser di rumah ya? Ya, jadi
Kalau untuk formulasinya dia ada essential oil. Ini tergantung dari kebutuhan kita mau pakai apa, misalkan minyak jeruk boleh. Kemudian adanya pembawa atau solvent. Ini adalah base oilnya atau coconut oil. Coconut oil itu apa? Minyak apa? Oke, kemudian essential oilnya boleh. Ini dicampur jadi satu sediaan, kemudian diffuser ini ada suatu aplikasi, ada yang pemanasan, ada yang menggunakan suatu stick ini. Ini harumnya luar biasa ya. Jadi kita menjadi relaksasi, teman-teman yang pusing menjadi sembuh kalau ada diffuser ini. Kalau inhaler itu sediaan essential oil yang dimasukkan ke dalam hidung atau dihirup ya. Ini bisa langsung diteteskan di kapas stick dalam kemasan inhaler. Kemudian jika memang diperlukan pelarut, diberi pelarut yang sesuai. Kemudian untuk menyegarkan boleh ditambah dengan peppermint. Kemudian untuk kapilarisasi diberi kapas atau cotton wick juga boleh ya. Nah ini sediaan inhalernya, sudah pernah lihat ya? Iya. Kalau yang ada di pasaran apa contohnya? Vic ya, Vic Formula. Tapi ini adalah dari essential oil, jadi aplikasi alatnya ada komponen kemasan inhaler stick. Kemudian untuk formulasi dari inhaler ini ada oil lavender ya. Ini sebanyak 5 tetes dipakai untuk relaksasi ini fungsinya. Kemudian diteteskan ke cotton wick ini, kemudian ditambah dengan oil peppermint. Fungsinya buat apa tadi? Menyegarkan ya. Oke. Ini diberi 5 tetes, kemudian diteteskan ke cotton wick, kemudian kemasannya ditutup. Ini sudah pernah lihat belum bath salt ini? Jadi aromaterapi dengan menggunakan garam. Oke. Jadi essential oilnya 10 tetes, nanti bebas mau pakai apa essential oilnya. Kemudian garamnya berapa? 100 gram. Kemudian diaduk sampai homogen. Jika perlu diberi pewarna. Korigen apa namanya kalau pewarna? Pewarna koloris ya. Oke. Kemudian dikemas sesuai dengan kemasan yang ada. Ini cantik sekali, ada yang warnanya hijau, kemudian ada yang pink, putih, dan coklat muda. Kemudian ini untuk sediaan formulasi dari body oil itu apa? Body oil contohnya di sini apa tadi? Di atas juga sudah ada ya. Ini ada beberapa campuran dari minyak asiri yang dipakai untuk sediaan body oil. Ada essential oil, ini malah dia menggunakan 3. Apa aja essential oilnya? Di sini ada lemon berarti jeruk ya. Rosemary essential oil. Kemudian ada avocado apa? Alpukat. Kemudian ada olive itu minyak zaitun. Oke. Kemudian untuk roll on itu apa kata kunci dari roll on ini? Sediaan aromaterapi yang cara pakainya dioleskan ya. Apa sediaan yang ada di luaran contohnya? Fresh care. Oke, ini adalah essential oilnya adalah 2%. Kemudian coconut oil atau zaitunnya adalah 97%. Peppermintnya berapa? 1%. Jadi totalnya adalah 100%. Jadi total berapa volume yang diformulasikan nanti sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi kalau satu roll on itu sekitar 12 mili ya. Kemudian dicampur sampai homogen, kemudian dimasukkan ke dalam botol roll on. Ini sediaannya yang sudah jadi. Kemudian yang ngetren ke depan apa kira-kira dari essential oil? Ini ada di gambar saya ini. Ini gambar apa kira-kira? Jadi pembentukan klinik spa ya, spa kecantikan. Jadi fungsi dari essential oil itu untuk mendukung pendirian klinik spa kecantikan ya. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan materi saya? Silakan. Ayo. Siapa tadi? Atau sudah cukup? Oh iya, silakan disebutkan namanya. Baik, untuk minyak atsiri dalam sediaan aromaterapi itu untuk mengenai syaratnya kira-kira ada apa saja ya Bu? Syarat dari minyak asiri ada yang tahu? Standarisasi dari minyak asiri tadi sudah saya sampaikan di depan ya. Terkait dengan apa? Standarisasi. Kalau menanyakan tentang syarat berarti dari awal pembuatan Simplicia minyak asiri pun harus sudah memenuhi standar ya. Istilahnya standarisasi Simplicia. Kebenarannya apa tadi?
determinasi ya. Jadi pembuatannya, kemudian metode yang diambil pada pembuatan sediaan minyak atsiri juga harus tepat. Tadi kalau minyak atsiri metode yang terspesifik adalah metode destilasi ya. Sudah melihat alatnya di lab? Oke, kemudian kalau syarat untuk minyak atsiri bisa terkait dengan berat jenis ya. Kemudian indeks bias dari minyak atsiri serta isi kandungan yang ada di minyak atsiri itu apakah benar terkaitan dengan, kadang-kadang kalau kita beli minyak atsiri kan dapat COA ya, Certificate of Analysis ini, misalkan disampaikan kandungan di dalamnya ada eugenol. Teman-teman boleh membuktikan tidak? Boleh dengan uji fitokimia. Jadi kita uji di lab, uji tabung boleh. Apakah benar di dalamnya ada kandungan eugenol biar match antara COA dengan kenyataannya. Begitu ya, bisa diterima? Saya kira cukup untuk materi dari saya. Ya. Aman ya? Semuanya sudah paham ya? Iya, jadi kata kuncinya adalah minyak atsiri, kegunaannya atau kemanfaatannya sudah kita bahas tadi semuanya. Nanti untuk praktikum ke depan, nanti untuk pertemuan yang ke-8 ya, kita akan bahas tentang dupa aroma terapi. Sampai ketemu di pertemuan 8 ya. Oke, saya kira cukup. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran saya untuk pertemuan ke-7, yaitu memahami jenis-jenis, kegunaan, dan merancang sediaan aromaterapi. Semoga video tersebut bisa bermanfaat bagi mahasiswa untuk kelancaran praktikum di laboratorium. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.